Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat siyam, nikmat qiyam, nikmat pertemuan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat tahta, nikmat cinta, nikmat cerita, nikmat berita, nikmat derita. Banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam sang suri tauladan, sosok yang sangat viral walaupun gak aktif di media sosial, sosok yang selalu tampil berkelas walaupun di tangannya tidak menggenggam iPhone 16. Sosok yang selalu tampil percaya diri, berani dan berwibawa walaupun gak pernah naik Lamborghini, Ferrari atau Tesla. Sosok yang wajahnya tampan, menawan, rupawan walaupun gak pernah pakai krim siang dan malam. Sosok wajah yang wajahnya itu glowing, bercahaya, lebih bercahaya dibandingkan seluruh artis Korea dan dunia. Lee Min Ho, Jungkook, Shin Taeyong, Patrick Kluivert, semua lewat ya. Karena cahaya dari wajah beliau bukan disebabkan oleh produk-produk kosmetika, tapi cahaya dari wajah beliau disebabkan karena beliau selalu menjaga kata, mata dan telinga dari berbagai perbuatan dosa dan sia-sia. Sosok yang selalu tampil berdaya, nggak pernah mati gaya karena Quran selalu bersemayam di dalam dadanya, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga dengan izin Allah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas undangannya ya, Pak Endar Pras ya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan selalu ya, memimpin Masjid Al-Hakim ya, ini selalu menjadi masjid yang bijaksana ya, hakim ya. Juga kepada seluruh pengurus DKM dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman yang hadir hari ini. Apa kabar? Semuanya baik? Alhamdulillah ya, semakin baik, semakin sehat, semakin berkah. Ada yang sudah batal puasanya? Alhamdulillah. Setiap maghrib harus batal ya. Masih connect berarti ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, tema insya Allah malam ini terkait dengan nuzul Quran, yaitu Ramadan dan Al-Quran sebagai momentum menguatkan integritas dan loyalitas ya. Untuk perkenalan ya, sepertinya sudah pernah saya insya Allah ya tahun 2018 kesini dulu ya, 2018 sama bareng Kang Hadi juga asisten saya kesini dulu ya. Alhamdulillah diundang lagi, temanya juga sama tentang nuzul Quran ya. Cuman dulu tidak pakai Infokus ya, tidak pakai Infokus. Sekarang kita menggunakan Infokus. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama memperbaiki niat, memperbaiki tujuan ya. Karena sebetulnya dalam hidup ini tidak ada orang yang malas, yang ada adalah orang yang tidak punya tujuan yang jelas ya. Boleh saya akan tayangkan satu video pendek yang akan
membuat kita lebih terarah pentingnya membuat sebuah tujuan. Kenapa tupai ini semangat sekali bergerak? Karena ada punya tujuan yang jelas, betul nggak? Tupai yang bodoh saja akan terlihat tangkas, terlihat cerdas, terlihat antusias karena punya tujuan yang jelas. Bayangkan bapak-bapak main bola, main futsal, nggak ada gawangnya, semangat nggak kira-kira mainnya Pak? Nggak semangat, nggak ada tujuannya. Bayangkan bapak naik opang, ojek pangkalan, ditanya sama tukang ojeknya, mau kemana Pak? Terserah. Ya. Tukang ojeknya stres, ya. Karena nggak ada tujuan yang jelas. Bayangkan bapak puasa, ya, diperintahkan sama Nabi puasa, silakan puasa sampai sekuat-kuatnya. Nggak jelas. Kita nggak akan semangat dengan sesuatu yang nggak jelas. Ya. Bayangkan ada lomba lari maraton, panitianya mengatakan begini, sekarang lomba lari maraton dengan hadiah 100 juta rupiah dengan finish sejauh-jauhnya. Yang lari juga pasti stres karena tujuannya nggak jelas, ngambang. Ya. Maka penting kita punya tujuan. Kalau hari ini kita masuk ke hari 17 bulan Ramadan, kita udah mulai lemes, mulai nggak semangat berkompetisi meraih ampunan Allah. Karena gufirolahu ma taqaddama min zambi. Target kita bulan Ramadan ini salah satunya adalah diampuni dosa-dosa kita. Kompetisi yang paling utama dari pada bulan Ramadan yang banyak orang lupakan adalah kompetisi meraih ampunan Allah. Bahkan yang yang sering secara langsung dikompetisikan itu biasanya sesuatu yang sifatnya mungkin bisa dibanggakan. Ketemu temennya, udah berapa juz? Alhamdulillah 17 juz ya. Aku dong 18 juz. Kompetisi yang dibangun kompetisi kesombongan. Ketika kompetisi kesombongan yang dibangun, maka orang yang sombong susah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Makanya memfungsikan Al-Qur'an harus tepat. Maka kita perlu belajar pada malam ini bagaimana Ramadan dan Al-Qur'an itu sebetulnya momentum meningkatkan integritas dan loyalitas seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa sih tujuan bulan Ramadan? Ya, tujuan kita bersiam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa dua diantaranya, satu rajin memaafkan, dua rajin istighfar. Ada di surat Al-Baqarah ayat 134 dan 135. Rajin memaafkan dan rajin beristighfar. Ya. Dan ini adalah memang targetnya Ramadan. Dengan kita memaafkan, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 22 ya. Allah berfirman yang artinya maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Bukankah Allah Maha Pengasih? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita memaafkan, mengampuni orang lain itu dalam rangka kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau ada orang yang pengen dapat ampunan Allah tapi enggan memaafkan orang lain. Ini satu paket ya. Maka kalau kita sadar terus ya, kita berkompetisi. Aku masuk Ramadan ini berkompetisi, berlomba untuk meraih ampunan Allah sampai apa? Sampai dosaku habis. Di bulan Ramadan ini. Itu target kita.
Bukan sampai apa, sebanyak-banyaknya, pokoknya dosaku pengen diampuni sebanyak-banyaknya. Itu targetnya ngambang. Kita sampai zero, sampai kembali fitrah. Maka hadiahnya Idul Fitri. Berarti target kita bulan Ramadan itu dihapuskan dosanya sampai 0. Itu target. Dan banyak orang yang melupakan target ini. Targetnya rata-rata, kamu targetnya Ramadan ini apa? 2 kali khatam Quran. Mungkin itu jawabannya. Apa targetnya? Enggak ketinggalan tarawih 1 malam pun. Apa target? Target yang sifatnya lahiriah, yang secara tidak langsung gampang dibanggakan kepada orang lain. Ketika kita membanggakan kepada orang lain, kira-kira ampunan Allah turun nggak kepada orang-orang yang meninggi? Ampunan Allah turun kepada orang-orang yang merendah. Ya. Bagus sekali kita bisa khatam 2 kali di bulan Ramadan. Bagus sekali kita nggak tertinggal sekalipun sholat berjamaah di masjid Isya dan tarawihnya, bagus sekali. Tapi kalau sudah dibanggakan, udah lewat semuanya. Maka ini tipis. Ya. Maka targetnya ya bukan hafal, bukan khatam Quran, bukan tarawih. Ya, targetnya apa? Diampuni dosa-dosa. Salah satu aktivitas agar diampuni dosa-dosa yaitu membaca Al-Quran bersama Al-Quran. Ya, masya Allah ya. Hai. Nah, siapa yang disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa, Pak? Orang-orang yang beriman. Dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati. Tasdiqu bil qalbi, diucapkan, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Maka kalau bicara iman, berarti bicara keselarasan antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Berarti bicara iman, bicara integritas. Apa yang ada di hati, itu yang diomongin, integritas. Apa yang diomongin, itu yang dilakuin, integritas. Maka orang-orang beriman itu orang-orang berintegritas. Maka ayat ini boleh kita bacai kalau dengan makna bebas, wahai orang-orang yang berintegritas, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Contoh, pada suatu hari ada seekor gajah. Gajahnya itu besar, di telinga gajah ada semut. Semutnya itu kecil. Gajahnya besar, semutnya kecil. Semutnya berbisik kepada gajah, "Ja, kenapa ular itu panjang? Tidak seperti cacing pendek." Bapak Ibu lihat saya begitu nyaman nggak? Nggak. Kenapa nggak nyaman? Karena saya tidak berintegritas barusan. Kok nggak berintegritas? Karena beda antara perkataan dan perbuatan. Itu sebabnya kalau banyak orang yang nggak nyaman sama kita, jangan-jangan itu tanda-tanda kita tidak berintegritas. Atau sekarang coba saya balik. Kalau saya bilang gajah, mohon keikhlasan Bapak Ibu bilang besar, boleh ya? Tapi tangannya begini, besar gitu. Kalau saya bilang semut, Bapak Ibu bilang kecil, kecil. Tapi tangannya begini. Ya. Ular, panjang. Cacing, pendek. Boleh ya? Kita coba ya. Oke. Gajah. Tuh, ada yang cium. Ulang ya. Gajah besar, semut kecil, ular. Wah, ada yang penjang nih, penjang. Ternyata enak nggak Pak jadi orang yang tidak berintegritas? Nggak enak. Tapi hari ini banyak orang yang demen jadi orang yang tidak berintegritas, padahal nggak nyaman. Yang lihatnya nggak nyaman, yang melakukannya juga tidak nyaman. Kalau sudah tidak berintegritas, pasti susah disuruh puasa. Karena puasa itu untuk orang yang udah terbiasa nyaman dengan dirinya sendiri. Oke, ya. Hidup adalah pilihan. Maka orang-orang berintegritas itu dia akan memilih menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Karena apapun yang kita dengar, kita lihat, kita lakukan,
itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat 17 ayat 36. Ya. Allah menyampaikan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hidup adalah pilihan. Kita boleh memilih menjadi pribadi yang bertanggung jawab atau pribadi yang serba tanggung atau pribadi yang asal jawab. Bapak Ibu suka yang mana nih? Yang bertanggung jawab gimana Kang Zen? Hidup pilihan, yang berani memilih dan siap menerima resiko dari pilihannya. Bertanggung jawab. Itu namanya pribadi yang sepenuh hati, tegas. Pribadi yang serba tanggung gimana? Memilih ragu-ragu, menerima resiko mau nggak mau. Ini pribadi yang setengah hati, was-was. Kalau pribadi yang asal jawab gimana? Maunya cuma milih, pas dapat resiko nyalahin orang lain. Ini namanya pribadi yang sesuka hati, culas. Kira-kira kita yang mana? Tegas, was-was, culas. Ya. Hari ini banyak orang sholat aja was-was. Sholli fadl maghrib, isya, subuh. Allah, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullah. Lihat orang pernah takbirnya diulang-ulang. Yuwaswisu fi sudurinas. Bayangkan kalau dia jadi imam, makmumnya stres nggak kira-kira Pak? Stres. Ya, bisa dikudeta, bisa dikudeta ya. Oke. Profesor S3 nyebrang jalan, ragu-ragu, nyebrang nggak? Bisa ketabrak nggak? Bisa. Orang gila tegas. Yang ragu yang nabraknya, betul nggak? Orang gilanya selamat. Jadi yang tegas seringkali lebih selamat dibandingkan yang cerdas tapi dia was-was. Bahkan orang yang tegas walaupun salah itu bisa banyak pengikutnya. Contoh, boleh tangannya begini Pak? Mohon izin, tangannya begini diangkat, yang kanan ditutup begini, oke, diarahkan ke dagu, dipukul dagunya. Dagu di mana? Dagu. Orang yang tegas walaupun salah banyak pengikutnya. Baik ya, jamaah sekalian rahimakumullah ya. Maka memasuki Ramadan kita nggak bisa tegas, nggak bisa bertanggung jawab kalau kita tidak punya integritas, nggak bisa. Kalau kita terbiasa berdusta dengan diri kita sendiri, nggak bisa kita tegas. Ya. Maka puasa itu kan nggak kelihatan orang puasa itu kayak apa kan? Emang integritas. Ya. Tahu kita orang lain puasa atau enggak? Kita nggak tahu. Di kamar mandi mungkin dia kumur-kumur ditelan sebagian. Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Betul-betul tentang integritas. Oke. Nah, emang apa untungnya kalau sudah tegas, Kang Zen? Kalau sudah tegas berarti insya Allah hidup kita efektif. Maksudnya gimana? Kita punya tujuan, sampainya cepat. Kenapa? Karena nggak banyak was-was, nggak banyak culas. Ketika saya berjalan dari sini ke jendela, ke pintu itu bisa berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena kaki saya nggak ada luka. Tapi kalau kaki saya banyak luka, habis tertembak, maka ketika saya berjalan akan lambat sampainya. Maka kalau kita hari ini lambat berjalan ke impian kita, itu tanda-tanda jiwa kita, hati kita banyak luka. Jiwa yang hati banyak luka ini disebut jiwa yang was-was. Yuwaswisu fi sudurinas. Itu banyak luka, banyak trauma-trauma yang belum disembuhkan, luka batin yang belum dirilis. Maka bulan Ramadan itu dibakar semuanya. Ramadan artinya pembakaran, panas membakar artinya Ramadan itu. Apa yang dibakar? Rasa was-was, rasa culas, ya, dosa-dosa dibakar sampai memiliki ketegasan. Oke. Ada nenek sedang mengasuh cucunya dekat rel kereta api. Kita paham tadi setiap pilihan ada resikonya.
Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani memilih dan siap menerima resiko. Orang yang serba tanggung, memilih ragu-ragu, menerima resiko mau nggak mau. Orang yang asal jawab, maunya cuma milih, pas menerima resiko nyalahin orang lain. Ternyata kereta betul-betul lewat. Maka kalau nenek yang serba tanggung, bantu jangan, malah bisa ketabrak. Atau nenek yang asal jawab, dasar masinis nggak tahu diri, udah tahu ada anak kecil di sini malah lewat sini, mikir dong masinis, kayak nggak ada relain aja. Ini nenek yang asal jawab. Tapi alhamdulillah nenek ini nenek yang bertanggung jawab, tegas. Kang itu mah tega. Makanya orang yang tegas itu berani menghilangkan huruf S dari kata tegas. Jadinya apa Pak? Nah, tega. Nggak apa-apa tega, selamat dan berkah. Tega kan kebenaran begitu. Ya. Oke. Jadi kita nggak bisa tega sama orang lain, nggak bisa tega sama orang jahat. Ya, orang-orang yang nggak punya ketegaan itu akhirnya dia yang ditegain orang lain, betul nggak? Kita harus tega. Jadi orang itu selamat dan mereka apa? Tegakan kebenaran. Ya. Oke, ya. Mengapa Ramadan dan Al-Quran adalah momentum tepat untuk melatih integritas dan loyalitas? Oke. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang hadis ini populer sekali di bulan Ramadan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dia hadis yang lain, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada soma yang artinya siap, ada qoma yang artinya qiyam. Kalau siam, siang hari. Kalau qiyam, malam hari. Bapak-bapak ini sholat taraweh. Nah, dengar pengajian nih malam-malam, ini bagian dari qiyam. Ya, malam hari, ibadah malam hari di bulan Ramadan disebut qiyam. Ya, qiyam Ramadan. Ya. Nah, jamaah sekalian, ternyata di sini kita melihat orang-orang yang diampuni dosa-dosanya sehingga layak diwisuda dengan gelar SIF. Sarjana Idul Fitri. Ya, dengan gelar Idul Fitri yang begitu ya, kembali bersih ya. Dia karena diampuni dosa-dosanya telah lalu. Karena apa? Karena puasanya imanan, penuh dengan integritas. Nggak suka ngomong yang nggak jelas. Ya. Siapa di sini yang sedang puasa suka ngomongin orang lain? Ada nggak? Nah, ini berarti kurang integritas. Siapa yang sedang puasa suka ngomongin atasannya di kantor? Kurang integritas. Siapa yang sedang puasa suka ngomongin pemerintah? Ngomongin Pertamina, BJB, ya, tambang dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat ya, ternyata untuk berintegritas itu nggak gampang, betul ya? Pengen banget, enak ngomongin orang itu memang enak, ya. Makanya saya secara pribadi itu termasuk orang yang nggak suka ngobrol orangnya sebetulnya, ya. Karena kalau udah ngobrol ya, pas dia nanya macam-macam yang sifatnya konsultasi masih enak, tapi kalau udah ngomongin orang, saya suka nggak tega orangnya. Gibah, nggak enak ngomong itu sama orang. Ya, suka nggak enak, padahal harusnya berani ya. Oke. Nah, apa itu ihtisaban? Ada yang tahu ihtisaban artinya apa biasanya? Ihtisab itu artinya berhitung. Ihtisaban itu berhitung. Berhitungnya apa? Berhitungnya ada dua model hitungan yang ada di alam semesta ini. Satu hitungan matematis, dua hitungan metamatematis. Metamatematis itu hitungan yang sifatnya melampaui matematika. Atau bahasa lainnya, satu hitungan fisika Newton, satu lagi hitungan fisika kuantum, kalau Anda pernah mendengar. Atau biar gampang lagi, satu hitungan yang lahiriah, satu lagi hitungan batiniah. Nah, itu lebih gampang ya.
Nah, bicara loyalitas itu hitungannya batin, bukan lahir, bukan matematik. Ya. Maka setiap amal manusia akan diganjar kebaikannya semisalnya sampai 700 kali lipat. Matematis bukan itu. Matematis ada hitungannya ya, sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku. Berarti puasa itu tentang loyalty, tentang loyalitas. Ya, tentang loyalitas. Aku yang akan membalasnya. Berarti hitung-hitungannya bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, enggak. Ya. Tapi hitung-hitungannya aku yang membalas. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, siamnya betul-betul lakukan karena Allah. Itu loyalitas. Karena cinta kepada Allah, mencari cinta Allah, karena percaya penuh kepada Allah, karena memang patuh nurut hanya kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya setia tempat kita mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Yang bahasa gampangnya bisa disingkat, loyalitas itu adalah CPNS. Pernah dengar CPNS, Pak? Apa CPNS? Calon pegawai negeri sipil. Bukan di sini. CPNS-nya cinta, percaya, nurut, setia satu-satunya. Itu loyalitas. Apa, Bu? Cinta, percaya, nurut, setia satu-satunya. Itu loyalitas. Ya. Nah, barang siapa yang puasa Ramadannya, yang qiyam Ramadannya dengan integritas dan loyalitas, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka baru diampuni itu dosa-dosanya. Habis dosa-dosanya 0, baru dapat gelar Idul Fitri, kembali fitrah, seperti bayi yang baru lahir. Target kita itu, Pak. Ya. Jangan kejebak dengan target lahiriah. Bagus sekali khatam Quran, bagus sekali sholat tarawih, karena itu yang membuat kita semakin menunduk di hadapan Allah, bukan semakin meninggi di hadapan manusia. Bagus sekali. Cuman bukan itu target, itu alatnya. Maka yang pesantren-pesantren kan kita belajar ilmu alat, ada jurumiyah dan seterusnya, itu ilmu alat ya, ada nahwu, shorab dan sebagainya. Nah, itu ilmu alat, tapi itu targetnya bukan sebetulnya kita belajar itu untuk bisa ilmu alat atau bisa mengamalkan Quran. Bisa mengamalkan Quran. Maka kalau hanya berfokus di ilmu alat, akhirnya banyak yang terjebak sombong-sombongan ilmu alat. Terjebak. Maka jangan sampai kita terjebak pada alatnya. Ya. Target kita diampuni dosa. Khair. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa atau siapapun yang berpuasa tidak dengan integritas, dengan tidak loyalitas, juga tidak punya loyalitas kepada Allah, masih hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Ramadan, saya puasanya yang benar, sedekahnya yang banyak. Mumpung Ramadan saya kejar Lailatul Qadar. Supaya apa? Ditanya. Hitung-hitungan ternyata jawabannya deposit pahala. Jadi saya kumpulin pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, sehingga pas masuk bulan Syawal males, nggak apa-apa, sudah punya deposit ya, pahalanya. Jadi di apa istilahnya terus-terusan diforsir ya, bulan Ramadan diforsir ibadah itu terus-terusan, pokoknya luar biasa, sehingga apa, semuanya pahala udah kumpul di sini, nanti bulan Syawal ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya bisa santai. Kenapa? Sudah deposit pahala, apalagi sudah dapat Lailatul Qadar 83 tahun, boleh istirahat ibadah. Kan seolah-olah begitu. Ya. Nah, ini berarti kan mindsetnya nggak tepat. Lailatul Qadar, bulan Ramadan, ya, digugurkan dosa. Akhirnya itu juga semua cuman alat. Alat apa? Alat agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak sama alatnya. Jangan jadi hamba Ramadan, tetap jadi hamba Allah. Maka orang-orang yang tidak beriman secara benar, tidak berihtisaban secara benar, kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja.
Dan betapa banyak orang yang mendirikan ibadah di malam hari tapi hanya mendapatkan begadang saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Oke. Menjadi pribadi yang memiliki integritas. Ini penting kita bangun. Selaras antara keyakinan, perkataan, perbuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka ini kan nuzulul Quran. Kapan Quran diturunkan? Di bulan Ramadan. Tanggal berapanya sebetulnya wallahu alam. Ya, yang jelas di bulan Ramadan. Ya. Sebagai apa? Ini yang penting. Jadi jangan sibuk tanggal berapa ya? Akhirnya ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 21, ada yang bilang tanggal 1 udah turun, ya. Sebagai berantem tuh. Nauzubillahi min dzalik. Ya, bukan itu. Yang penting ketika kita tahu Al-Qur'an turun, kita sadar Al-Qur'an turun sebagai satu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, bayyinat wa bayyinatin minal huda, sebagai pembuktian dari petunjuk tersebut. Yang ketiga, wal furqan, pembeda. Contoh, ini saya pernah contohkan 2018 tentang ayat ini. Di depan sana ada tanda panah ke dalam sini, tulisannya 300 meter Masjid Al-Hakim, misalkan begitu. 300 meter Masjid Al-Hakim. Itu namanya apa, Pak? Petunjuk, ya, petunjuk. Itu namanya huda, petunjuk. Betul ya? Saya baca tuh berkali-kali. 300 meter Masjid Al-Hakim, 300 meter Masjid Al-Hakim, 300 meter Masjid Al-Hakim, 300 meter Masjid Al-Hakim. Sampai nangis-nangis saya bacanya khusyuk banget. Allah, 300 meter Masjid Al-Hakim. Pertanyaannya, apakah saya sampai ke Masjid Al-Hakim? Enggak. Karena bisa jadi hari ini umat Islam banyak yang baca Quran khusus sampai nangis-nangis, tapi pas ngamalin nggak mau. Baca Quran, mah baca Quran, tapi sama orang lain tetap aja jengkel, kesel. Padahal ciri-ciri orang bertakwa, wal kazimina ghaiza wal afina anin nas, mampu menahan amarah dan cepat memaafkan manusia. Maka aneh baca Qurannya khusyuk, ya hafal, tapi tidak mau dipraktekkan secara totalitas. Dipraktekkan sih mungkin sebagian, tapi setotal enggak. Maka petunjuk tersebut saya harus bayinah tabayun, saya buktikan. Maka saya berjalan ke sini 300 meter. Setelah saya sampai 300 meter ada tulisan Masjid Al-Hakim. Oh, berarti petunjuknya benar. Petunjuknya benar. Maka saya katakan Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa? Karena petunjuknya udah saya buktiin benar. Nah, ada petunjuk yang bisa dibuktikan, ada petunjuk-petunjuk yang memang harus langsung dipercayai. Contoh tentang surga dan neraka, kita nggak bisa membuktikan, betul? Karena itu gaib. Ya. Tapi kalau petunjuk yang lain, ya, itu bisa dibuktikan, harus dibuktikan kalau sifatnya zahir, ya. Nanti kita akan berikan contohnya. Yuk kita lihat dulu tayang berikut ini. Belajar memahami petunjuk melalui pengamatan langsung atau pengalaman. Padahal kalau dia bertanya selesai itu masalahnya. Kesalahan dia langsung membuktikan. Tidak hudanya dulu dipahami, langsung bayinah. Ini berbahaya juga, ya. Langsung praktek tanpa teori. Teori dan praktek harusnya nyatu tuh. Biasanya orang-orang yang nggak paham teori, dia akan sering menzalimi dirinya sendiri karena nggak membaca petunjuk. Dan biasanya orang-orang yang sudah menzalimi diri sendiri, gak lama kemudian
dia akan menzalimi orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka penting memahami petunjuk. Ya, bertanyalah pada ahlinya supaya kita tidak tersesat. Ya, nggak bisa kita langsung praktek hidup ini, perlu teori dulu. Tapi nggak cukup teori doang, nggak dipraktek-praktekin. Nah begitu. Ya, teori dan praktek ini satu paket. Ya, teori mah SOP-nya, ya praktek ini kinerjanya. Kalau udah dipraktekin, nanti baru ketemu furqan, pembeda. Oh bener ya. Oh bener ya, setelah 300 meter ini ternyata ada Masjid Al-Hakim. Itu berarti namanya furqan, yakin. Ya. Ketika beli treadmill pasti ada buku petunjuknya. Contoh, tidak boleh membenarkan tali sepatu atau apapun di atas treadmill yang sedang berjalan. Ya. Sekali lagi kita belajar, seseorang itu celaka, dapat musibah dan lain sebagainya karena mengabaikan petunjuk. Ya. Banyak orang memang malas baca petunjuk, langsung praktek. Tapi satu sisi ada orang cuma baca petunjuk doang, nggak mau prakteknya gitu. Memang begitu, orang itu macam-macam gitu. Ada yang ahli teori tapi nggak bisa praktek, ada yang sukanya praktek nggak bisa teorinya. Gitu. Nah yang bagus teori dan praktek. Baca Qurannya oke, ya, paham, ya, bukan sekedar baca. Jangan terjebak hadis. Nah, jadi hadis ini satu sisi sangat bagus, tapi satu sisi menyebab. Baca Quran itu, ya, satu hurufnya dapat berapa pahala? 10. Ya, yang namanya satu huruf itu berarti kalau alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti baca alif lam mim dapat berapa pahala? 30. Oh, baca Quran dapat 30 pahala. Udah baca aja, udah lumayan 30. Itu namanya terjebak. Padahal kan Nabi ngasih hadis itu memotivasi biar kita baca Quran kan gitu. Tujuannya memotivasi. Tapi kitanya terjebak. Lumayan pahala juga, ya. Kadang-kadang ada ustadz dia datang, ya. Yang penting datang ke majelis, lebih baik datang ke majelis ilmu walaupun di sininya tidur daripada kita nggak datang ke majelis ilmu walaupun di sananya kita nggak tidur, misalnya gitu. Akhirnya karena datang walaupun tidur itu dapat pahala, banyak orang ke majelis ilmu malah tidur, majelis taklim malah tidur. Kenapa? Kata Pak Kiainya juga, ya, walaupun tidur tetap dapat pahala. Itu namanya terjebak kita tuh. Kan tuh motivasi biar kita datang ke majelis taklim sebetulnya kan. Bukan malah jadi apa? Malah jadi pembenaran, ya. Oke. Maka hati-hati ya membaca hadis, ya, atau membaca apapun, butuh dibimbing supaya nggak tersesat, ya, nggak tersesat. Oke. Karena yang tersesat itu bukan tersesat sekedar kayak aliran sesat, tapi tersesat dengan dirinya sendiri, ya. Nah, sudah merasa cukup dengan membaca Al-Quran. Oke. Maka ada petunjuk, huda, ada pembuktian, bayinah, ada apa? Pembeda, furqan. Kalau dalam dunia kerja mah petunjuk SOP, Pak. Standar operating procedure. Pembuktian berarti kinerjanya, ya. Pembeda nilai atau hasil kinerjanya, kayak gitu. Nah, petunjuk itu ada di ranah pikiran dan perasaan mainannya. Ya, pembuktian biasanya ada di ranah perkataan dan perbuatan. Pembeda ini ada di ranah keyakinan sebenarnya. Ya. Oke, ya. Maka seseorang dikatakan berintegritas, ya, ketika P4K-nya ini selaras. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, dan K-nya apa? Keyakinan. Selaras. Ini berarti ini orang yang berintegritas. Contoh, ketika ada petunjuk seperti berikut, ya. Di Quran surat Luqman ayat 19, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Oh, berarti kita disuruh sederhana nih dalam berjalan dan melunakkan suara. Oke, kita praktek dong, kita amalin. Maka kita ketika ngobrol sama orang tidak teriak-teriak. Apalagi orang yang berpuasa tidak boleh bersuara tinggi ketika sedang puasa. Ada yang ngajak berantem pun bilangnya apa? Aku sedang berpuasa, dengan nada rendah. Gak boleh. Aku sedang puasa, aku ngajak berantem lagi, bukan gitu, ya. Itu nada tinggi juga, ya, nada rendah, ya. Kemudian ada petunjuk lagi dari Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Saya tanya ke Bapak Ibu di sini, keledai itu makhluk gaib atau makhluk nyata? Kalau makhluk gaib, kita harus langsung yakin. Kenapa? Karena memang nggak bisa dibuktikan sama kita, gaib. Tapi kalau makhluk nyata, kita orang beriman setidaknya penasaran. Kayak gimana sih suara keledai itu? Di sini antara jamaah Bapak Ibu, siapa yang pernah dengar suara keledai? Hah? Suara keledai? Nah, nggak penasaran Bapak Ibu? Ini kan ada ayatnya. Maka orang beriman wajarnya, lumrahnya itu penasaran. Emang buruk ya suara keledai? Kayak gimana sih? Penasaran gua, cari. Kang Zin susah nyarinya di mana keledai? Ada di YouTube. Saya ulang biar hafal ya. Bener ya kata Allah, suara keledai itu sangat buruk, kan gitu kata kita kan? Maka disitulah kita ucapkan Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita bilang Shadaqallah itu bukan penutup ayat Quran, sebetulnya kita mindset otak kita kan gitu. Udah selesai ya udah Shadaqallah kan gitu. Kan gitu kita disuruhnya. Udah selesai baca Qurannya. Kok udah selesai belum Shadaqallah kan gitu. Padahal Shadaqallah itu adalah sebuah pernyataan ikrar kita. Ikrar kita, bener ya yang Allah sampaikan, bener ya buruk suara keledai itu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Oke. Jadi hakikatnya mana dari iman sama dengan mana dari integritas. Keselarasan atau kesatuan yang utuh antara pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan dan keyakinan. Itulah integritas ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak berintegritas di surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang mengaku berintegritas, orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Nah, ini berarti dia ahli teori, ya. NATO kalau dulu ya bilang. NATO itu apa Pak? No action, talk only, ya. Kita benci sama orang-orang yang cuma ngomong. Saya aja kadang kalau, aduh ya Allah, kok saya cuma bisa ngomong pas praktik susah ya. Kadang suka benci sama diri sendiri. Kita juga benci lihat orang yang cuma bisa ngomong nggak bisa melakukan, benci. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang-orang yang tidak berintegritas. Yang cuma ngomong tapi kita bisa melakukannya. Ya. Oke. Nah, kapan integritas orang itu teruji? Kapan tahunya saya ini punya integritas atau tidak sih jadi orang beriman ini punya integritas atau tidak? Ya, kita terujinya itu ya ketika apa nih kita lihat. Integritas seseorang teruji ketika ada kesempatan bermaksiat tapi ia tidak melakukannya. Itu integritas. Orang ini awalnya niatnya cuma mau lembur dan itu pun dia lakukan dengan males, males pakai lembur. Tapi ya udah dia kerjain karena itu memang tugasnya. Udah malam ya. Ternyata ada sebuah kejadian yang di luar prediksinya.
Wah, ini kertas bisa nembus ini ternyata kayak black hole, lubang hitam. Yang tadinya nggak ada niat maksiat, mulai ada tuh kepikiran niat maksiat. Kenapa? Ada kesempatan. Mana ada pertama kali dia lembur niat bakal nyolong? Nggak ada. Kenapa nggak ada niat? Karena nggak ada kesempatan. Innalillahi. Oke ya. Jadi integritas seseorang teruji ketika ada kesempatan bermaksiat tapi ia tidak melakukannya. Itu mengapa Bapak Ibu jangan suka menghina, mencela orang lain yang berbuat maksiat. Karena bisa saja kita tidak bermaksiat hanya dikarenakan kita tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Ya. Kita menghina pejabat yang korupsi misal, bisa jadi kalau kita yang ada di jabatan itu lebih parah korupsinya. Nggak tahu kita, wallahu alam. Yang jelas kita sendiri ya, sama sistem ini kan nggak mudah kita untuk tegasnya. Contoh, ya, ini tentang integritas. Izinkan saya bertanya, ya, siapa di antara Bapak Ibu di sini yang sudah punya SIM A atau SIM C, bikinnya nggak nembak? Kita kan bicara integritas nggak gampang, betul ya? Nyogok itu dosa nggak Pak? Malah bilang enggak, cuma langsung masuk neraka kalau di situ. Dan satu-satunya ayat nyogok di Quran itu ada di surat Al-Baqarah ayat 188. Itu rangkaian dari Al-Baqarah mulai bulan Ramadan 183 sampai 188. Ini satu rangkaian tuh, 1 sampai Ain tuh. Itu tentang Ramadan secara umum. Semuanya tuh tentang siam Ramadan. Ya, dari 183 sampai 188. Dan satu-satunya ayat tentang nyogok itu ada di 188 itu, Pak. Itu berarti memang Ramadan terkait dengan integritas. Saya udah cari-cari, ya. Saya cari lagi mana nih ayat tentang nyogok? Kok cuma ada di sini ya saya temukan. Nyogok hakim itu, ya, cuma di 188 itu Al-Baqarah. Siapa tahu Bapak Ibu di sini ada yang nyari lagi, ketemu. Saya udah nyari belum ketemu gitu. Ya. Sementara ini saya masih berkeyakinan itu cuma satu-satunya. Saking apa? Saking luar biasanya bulan Ramadan ini tentang integritas. Ya. Maka kita harus hati-hati. Ya. Nah, Kang, di Quran ciri-ciri orang berintegritas itu gimana? Ada di surat Al-Mu'minun. Surat orang-orang yang berintegritas, ya. Ciri-cirinya apa? Nomor 1, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, berintegritas. Siapa itu? Yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Itu ciri pertama. Kita nggak bisa khusyuk kalau perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita nggak nyatu. Khusyuk ini terjadi ketika seseorang itu kalau dalam bahasa psikoterapinya itu psikologi terapi, mindfulness, bahasa mindfulness, kekinian dan kedisinian, nah begitu. Kekinian itu tidak nanti dulu, nggak nanti, nggak dulu, tapi kini. Kedisinian itu tidak di sana, tidak di situ. Berarti tidak nanti, tidak dulu, tidak di sana, tidak di situ, tapi sekarang dan di sini. Itu namanya khusyuk, mindfulness. Dan kita hanya bisa begitu kalau pikiran, perasaan, perkataan kita selaras. Contoh. Bapak-bapak perbuatannya sedang ada di mana sekarang? Masjid. Pikirannya sedang di masjid, tapi perasaan Bapak
aduh ini udah ngantuk, pengen tidur. Pikirannya dipesir, ya keinginannya pengen di kasur, kira-kira integritasnya terjadi nggak? Enggak. Maka tidak ada integritas. Karena beda antara kenyataan dan keinginan. Jadi ciri-ciri orang yang mindfulness itu kenyataan keinginannya sama. Contoh Pak, kenyataan istrinya ini, inginkan ini. Nah itu mindfulness. Kenyataan istrinya ini, inginnya yang itu. Gimana Pak rasanya? Enggak khusyuk. Itu enggak khusyuk, itu namanya hese. Bukan khusyuk, tapi apa? Hese. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu khusyuk. Yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi muridun. Mereka itu ya terlepas, terbebas dari perbuatan, perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna. Jadi kata-katanya itu memang terjaga. Apalagi ciri-ciri orang yang berintegritas, yaitu yang mengamalkan, mengerjakan zakat, li zakati fa'il. Ya. Jadi nanti ya, menjelang akhir Ramadan kayaknya sudah mulai dibuka nih, menerima zakat ya, tunaikan zakat ya. Situ udah menerima zakat mudah-mudahan ya. Kemudian apa lagi? Ya. Wallazina hum li furujihim hafizun. Yaitu mereka-mereka yang menjaga kemaluannya. Ya. Yang menjaga kemaluannya. Menjaga auratnya. Ya. Illa kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak mereka, kan dulu masih ada budak ya, dan ya dan kepada ya budak-budak mereka ya, maka orang tersebut tidak tercela. Fa innahum ghairu malumin. Nah barang siapa yang mencari di luar itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Apalagi ciri-ciri orang yang berintegritas, mereka itu adalah orang-orang yang amanah. Dan mereka adalah orang-orang yang wahdi itu menepati janji. Menepati janji. Ya. Oke ya. Apalagi ciri-ciri orang berintegritas, mereka itu yang sholatnya yuhafizun, konsisten. Jadi ada yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu tentang kualitas. Kalau yuhafizun tentang kuantitas. Ada yang khusyuk, tapi cuman sholatnya maghrib doang misalnya. Itu khusyuk sholat maghribnya, tapi yang lainnya nggak sholat tuh. Nah itu tidak berintegritas ya. Mereka itu orang-orang yang mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus yang kekal di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya. Nah ini integritas. Kita belajar jadi orang yang berintegritas ya. Oke. Jadi puasa siam melatih integritas. Jika kalian sedang berpuasa, janganlah berkata buruk dan bernada tinggi, kata Nabi ya. Jika ada seseorang yang menghina atau menghardik Anda, cukup katakan padanya apa? Saya sedang puasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Kang Sin terus jadi gimana tuh kasus SIM belum beres nih? Kasus SIM itu berarti Pak, ketika Bapak melakukannya, maka jangan menganggap itu perbuatan yang halal. Setidaknya itu untuk menjaga integritas. Kita sadari itu perbuatan dosa. Terus apa? Istighfar yang banyak, begitu aja. Ya Allah, saya habis bikin SIM nembak karena mau bikin jujur, ini kayaknya nggak lulus. Kalau nggak lulus, saya susah aktivitas setiap hari ke kantor, ya Allah ya. Sedangkan ini kemungkinan ini memang sistemnya ini mempersulit ya Allah ya. Maka ya Allah saya nembak ya, ampuni saya nembak, ampuni juga Pak polisi yang terima sogokan saya ya Allah ya. Terus istighfar aja udah 1000 kali ya udah. Sholat tobat ya begitu ya. Jadi kita masih punya kesadaran itu tuh salah. Jangan sampai nggak punya kesadaran itu tuh lumrah. Nah itu bahaya. Nembak mah biasa tuh. Nah itu bahaya tuh kalau udah gitu. Ya. Nanti hati ada yang mati itu kalau udah gitu ya. Padahal hati itu ada hati yang sehat, qalbun salim, ada hati yang pingsan, sakit-sakitan, qalbun marid. Ya, ada satu lagi apa? Qalbun mayit, hati yang sudah mati ya. Udah mati, nauzubillah min dzalik. Oke. Sedikit lagi ya.
Oke, udah 1 jam ya, sedikit lagi. Menjadi pribadi yang memiliki loyalitas. Nah, hakikatnya mana dari ihtisaban sama dengan mana dari loyalitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mana dari loyalitas adalah kepatuhan dan kesetiaan. Oke ya. Baik, biar semangat. Tasbih. Tasbih. Integritasnya kurang. Tasbih itu subhanallah. Kalau takbir baru takbir, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah harus tahu. Istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istighfar, astagfirullahaladzim. Hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Tahlil, la ilaha. Takjil, udah habis ya. Insyaallah ya. Baik. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Ini tadi sudah dijelaskan intinya ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pembuktian dari petunjuk dan Furqan. Maka barang siapa di antara kalian memasuki bulan tersebut, maka berpuasalah ya. Dan barang siapa yang sakit ya, atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka gantilah pada hari yang lain. Kenapa? Karena Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah hitungannya, tujuannya satu, walitukabbirullah, dan besarkanlah Allah. Bukan besarkan Ramadannya, bukan besarkan aku udah sekian juz hatam, bukan membesarkan amalan-amalan kita sendiri, bukan jadi kita takabur, tapi kita harus litukabbirullah, dibesarkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang gede. Itu semua fasilitas dari Allah. Bulan Ramadan itu fasilitas nuzulul Quran, fasilitas Lailatul Qadar, fasilitas siang, fasilitas alat dari Allah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besarkanlah Allah atas petunjuk bagi kalian wala'allakum taskurun, agar kalian semakin bersyukur. Tuh, udah 2 didapat tujuan dari Ramadan. Yang secara umum 1, la'allakum tattaqun, yang kedua apa? La'allakum tashkurun. Oke. Tadi 183 sudah, 184 kita lewat sedikit, 185 udah, sekarang 186. Ya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Sedekat apa? Lebih dekat dari urat nadi leher. Kok nggak kelihatan? Saking dekatnya. Bapak-bapak punya jantung, Bu punya jantung. Bapak Ibu pernah lihat jantungnya masing-masing? Kok bisa yakin punya jantung padahal belum pernah lihat jantung? Karena bisa merasakan. Di sini kita belajar saking dekatnya. Yang dekat bukan untuk dilihat, tapi yang dekat untuk dirasakan kehadirannya, kan begitu? Ya, itu ya, masya Allah ya. Nah, aku dekat. Bahkan bulan Ramadan itu Allah sedang dekat-dekatnya. Itu sebabnya loyalitas kita butuh totalitas, tidak formalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dekatnya Allah, ujibu da'watad da'i izadan. Aku menjawab doa-doa apabila mereka berdoa. Siapapun yang berdoa. Syaratnya fal yastajibuli, penuhi perintahku, patuhi perintahku, wal yu'minu, dan berintegritaslah kepadaku. Ya. Fal yu'minu bi, dan berintegritaslah kepadaku, la'allahum yarsyudun. Ini yang ketiga tujuan dari bulan Ramadan, agar kita yarsyudun. Apa itu yarsyudun? Agar kita semakin cerdas, semakin sadar, semakin benar. Ya. Maka jamaah sekalian, ternyata di bulan Ramadan teh Allah pas sedang dekat-dekatnya. Ya. Seluruh amalan anak Adam untuk mereka sendiri kecuali puasa. Sungguh ibadah puasa ini
untukku. Akulah yang langsung akan berikan imbalannya. Puasa adalah prinsip loyalitas. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Baitullah, coba tanya ke diri sendiri yang pernah ke Baitullah. Tujuan bapak ibu dulu ke Baitullah itu pengen ketemu Allah atau pengen lihat Ka'bah? Dua-duanya boleh, tapi yang paling utamanya apa? Ketemu Allah. Bapak ibu main ke rumah saya, pengen ketemu saya atau pengen lihat rumah saya? Pengen ketemu saya. Ya begitulah, ya. Maka sama, kita masuk bulan Ramadan ini pengen dapat ampunan Allah, ketemu Allah, bukan malah sibuk kita untuk aktivitas-aktivitas yang membuat kita ini menjauh dari Allah, walaupun sepertinya itu adalah ibadah. Tapi kalau niatnya salah, innamal amalu niat. Hati-hati dengan niat kita. Oke. Ya. Terlebih lagi di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, Allah semakin terasa sangat dekat. Ya, ini ada di surat apa? Surat Al-Qadar, ya. Di surat Al-Qadar ini Pak, betul. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh atas izin Tuhan mereka untuk mengurus segala sesuatu urusan. Nah, namanya, lihat ini namanya luar biasa, Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Lailah itu artinya apa? Malam. Qadar itu artinya apa? Qadar artinya takaran. Takaran, kadar. Qadar, qadri. Lihat aja di kamus, artinya takaran. Nah, misalkan ya, ini misalnya botolnya kosong. Ya, ini kapasitasnya 330 mili ya. Botol ini berdoa sama Allah. Khusyuk doanya. Ya Allah, hadirkan kepadaku air sebanyak 1 liter. 1 liter ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha kaya. Sesungguhnya Engkau Ghaniyun Karim, maha kaya, maha mulia. Ghaniyun Hamid, maha kaya, maha terpuji. Ya Allah, turunkan kepadaku air 1 liter ya Allah. Apakah sama Allah dikabulkan? Allah janji tadi, apabila selama dia mematuhi perintahku, maka aku akan menjawab doa-doa hambaku. Di ayat yang lain, ununi astajib. Allah kabulin. Allah kabulkan 1 liter. Pertanyaannya, yang tertampung berapa? Tetap 330 mili. Yang lainnya apa? Bahe. Kagak tampung. Jadi nggak ada masalah dengan pengabulan Allah. Tapi takarannya kalau cuma 330 mili, ya cuma segitu yang layak. Itu mengapa Lailatul Qadar itu tentang takaran. Ya. Walaupun malam itu malam Lailatul Qadar, tapi takaran pengabdian kita kepada Allah cuma setara 1 hari ibadah, bukan 83 tahun. Ya udah, yang dapat cuma 1 hari. Saya tuh punya keyakinan semua orang dapat Lailatul Qadar, tapi takarannya beda-beda tuh. Tergantung kapasitas diri kita. Kalau kita sudah bisa zero, bisa menghapus dosa-dosa kita, maka kita akan bisa dapat banyak Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bicara takaran, maka perluas kapasitas diri. Maka training sekarang tuh ada capacity building, betul ya? Ya, memperkuat, membangun kapasitas diri kita. Lailatul Qadar itu pada malam 27 atau 29. Sungguh malaikat yang turun pada saat itu ke bumi lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Banyak banget malaikat yang turun ya. Sengaja tuh sama Nabi disimpan di ujung 27 atau 29. Ya, sengaja disimpan di ujung tuh. Ya. Supaya apa? Supaya kita tuh semakin banyak waktu untuk menolkan diri kita di hadapan Allah. Semakin banyak waktu untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Walaupun ya banyak juga pas bulan Ramadan tarawih itu makin kesini makin tarawih, kata orang Sunda begitu ya. Tarawih jarang aja. Tapi di sini kayaknya penuh, atau dari awal segini penuhnya? Atau awal sampai keluar ya? Oh, sampai keluar ya. Ya. Masya Allah ya. Oke, baik ya. Maaf, sudah jam 9:54, mau jam 10. Loyalitas hanya kepada Allah. Ini ada di surat
5156 dan surat Al-Fatihah ayat 5 ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kalimat dari Allah itu ada kata tidak dan kecuali penegasan. Allah tidak menggunakan kalimat aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Enggak begitu kalimatnya. Sama dengan bapak ngasih uang belanja sama istri. Istriku, aku kasih uang belanja 100.000 ini untuk makan minum hari ini. Sama istrinya cuma dipakai 70.000. Bapak nggak marah? Enggak, malah prestasi. Karena uang 100.000 cuma kepake 70.000. Karena perintahnya lurus tuh. Tapi kalau perintahnya tegas, istriku, tidak aku kasih 100.000 ini kecuali untuk belanja makan minum hari ini. Harus habis nggak tuh? Habis. Artinya apa? Ibadah itu adalah memang diri kita sebagai Abdullah. Setiap saat apapun yang kita lakukan niatnya ibadah. Bapak dengar, ibu dengar ceramah begini niatnya harus ibadah. Maka kata-kata kita sekejebak tuh. Maka ibadah itu harus sering. Ibadah emang selalu. Maaf. Yang sering itu zikrullah. Kalau ibadah itu selalu ya. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ceramah siang-siang nggak bisa sambil minum kalau batuk ya. Alhamdulillah. Baik ya. Di ayat yang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Berarti sekali lagi loyalitas. Ciri-cirinya tadi apa? Apa CPNS? Cinta, percaya, nurut, setia, satu-satunya. Ya, Asya. Ibrahim, satu video lagi. Melakukan perjalanan jauh dan beliau membawa serta Nabi Ismail yang saat itu masih bayi dan ibunya Hajar pindah ke suatu tempat yang disebut Bakkah. Bakkah adalah sebuah lembah yang kering dan tandus. Bapak-bapak kalau sama ibu-ibu sekeluarga jalan-jalan diem-dieman atau ngobrol biasanya? Ngobrol. Ini mah diem-dieman. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim saat itu memang nggak mudah sekali ngambil keputusan. Disuruh sama Allah, ya. Sedang sayang-sayangnya sama Ismail, ya. Ismail dan Siti Hajarnya sama Allah disuruh dipindahkan ke lembah Bakkah namanya, yang sekarang jadi Mekah. Jadi Bakkah itu sebuah lembah. Lembah itu di atas apa di bawah, Pak? Di bawah. Maka ini gambaran kalau kita pengen mengabdi kepada Allah itu kita harus merendah, membawah, melembah gitu. Beda dengan sebagian tempat ibadahnya orang selain Islam, ada tempatnya di pegunungan, betul ya? Ya, tempat-tempat yang sejuk. Kalau kita tuh di lembah supaya merendah, ya. Nah, Nabi Ibrahim gak cerita apa-apa, jalan aja. Udah sampai, ditinggalin aja. Ya, Masya Allah, ya. Pendiam ya, Nabi Ibrahim ini kelihatan di sini pendiam, bicara seperlunya ya. Dan Nabi Ibrahim saat itu wajar ya. Ada yang menganalisa kenapa Nabi Ibrahim diam, karena Nabi Ibrahim mungkin stres begitu ya. Stres dalam artian ya laki-laki kan kalau banyak masalah diam, betul nggak Pak? Ya. Tapi kalau ibu-ibu banyak masalah ngomong, itu bedanya kan itu. Ya. Nah ini dalam perjalanan diam-diamnya aja. Apalagi Siti Hajar adalah istri yang taat, diam juga nggak berani nanya. Akhirnya baru nanya ya. Ibrahim, beliau melakukan perjalanan. Kamu akan meninggalkan. Hai Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan aku dan anakmu di sini? Hai Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah agar aku dan Ismail yang masih bayi tinggal di sini? Ibrahim, jawablah pertanyaanku. Benar istriku, ini semua perintah dari Allah, maka bersabarlah. Loyalitas, karena tahu ini perintah dari Allah, nurut, cinta, percaya, nurut, setia, satu-satunya. Sambil menangis, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Sabar ya anakku, ibu akan mencari kamu air.
Hajar pun berlari 7 kali mencari air antara Bukit Safa dan Marwa. Ismail menangis meronta-ronta. Kemudian dari pasir memancarkan air. Kumpul, Zam-zam, terus. Jadi kumpul ya, bahasa Arabnya saat itu zam-zam, artinya kumpul. Karena memang keluarnya di sini. Kalau keluarnya di sini mungkin ngompol beda ya. Ini kumpul. Ya Masya Allah ya. Akhir ya. Inilah loyalitas Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Siti Hajar saat itu bisa saja nggak yakin ada air, tapi Siti Hajar yakin ada yang menguasai air. Nah begitu. Yakin ada Allah yang menguasai air. Inilah loyalitas. Ya, maka akhirnya karena bergantungnya hanya kepada Allah, ia karena budu dan ia karena stainnya hanya kepada Allah, maka hasilnya berkah air Zam-zam bisa kita nikmati sampai saat ini. Masya Allah ya, mengalir terus ya. Baik ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini pas sudah jam 10 ya. Semoga dengan momentum Ramadan dan Al-Quran, turunnya Al-Quran, kita dapat meningkatkan integritas dan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, demikian ya, saya kembalikan dulu kepada Pak Endar. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.